Minasan konnichiwa. Kali ini kita akan belajar Mina no Nihongo bab 8. Tetap semangat ya. Kyou no uta. Hari ini apa ya? Silakan putar lagu Dekimasu. Ini sebuah lagu anak-anak, tapi sambil mendengarkan lagu ini kita bisa sambil belajar kata kerja bentuk potensial atau kanoke. Selamat mendengarkan. Setelah menonton video kosakata, saya harap Anda bisa menjawab yang manakah merupakan kosakata bahasa Jepang untuk disiplin. Silakan jawab di komen. Materi pertama, kita akan belajar kata sifat. Kata sifat itu dipakai sebagai predikat dan kata yang menjelaskan sebuah kata benda. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, kata sifat itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada kata sifat i, yaitu ikeoshi, dia berakhiran i, contohnya oki, chisai, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kata sifat na, nakeyoshi. Kata sifat yang berakhiran na, contohnya handsome na, kirei na, dan lain-lain. Pada materi 2, kita belajar sebuah kata benda yang diterangkan dengan kata sifat. Baik itu kata sifat na, itu na-nya coret ya sebelum ditutup des. Dan kata sifat i. Contoh, Watto sensei wa shinsetsu desu. Watto sensei itu orangnya baik ya. Fuji-san wa takai desu. Gunung Fuji itu tinggi. Pada materi 2.1 kita belajar bentuk negatifnya ya. Kalau kata sifat na-nya coret, kemudian tambahkan ja arimasen. Contoh, shizukana menjadi shizuka-ja arimasen. Pada kata sifat i-nya coret, kita sambung dengan kunai desu. Contoh, omoshiroi menjadi omoshirokunai desu. Oke, lanjut. Pada materi 2.2, kita belajar bentuk interrogatif, artinya bertanya ya. Jika kata sifat na-nya coret, tambahkan desu ka. Contoh, kirei na menjadi kirei desu ka. Pada kata sifat i, kita tambahkan desu ka. Samui menjadi samui desu ka. Kerjakan Renshubi nomor 1, 2, dan 7. Materi 3 sedikit kebalik sama yang tadi ya. Kalau tadi kita belajar kata benda wa, kata sifat. Sekarang kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Pada kata sifat na-nya tetap dicantumkan. Shinsetsu na sensei, misalnya seperti itu. Pada kata sifat i-nya juga masih dicantumkan. Takai yama. Silakan lihat di tabel di mana ada kata sifat digandeng dengan kata benda. Kata sifat itu berfungsi untuk menjelaskan si kata benda. Contoh, oki kuruma, mobil yang besar. Contoh lain, shinsetsu na hito, orang yang baik. Kerjakan Renshubi nomor 5. Di materi 4, kita belajar totemo dan amari. Ini adalah kata keterangan ya, yang bisa menunjukkan tingkat atau derajat sesuatu. Kita bisa letakkan dia di depan kata sifat, dan itu berfungsi untuk menjelaskan si kata sifat tersebut. Totemo artinya sangat, dan dipakai pada kalimat positif. Beda dengan amari yang artinya tidak begitu dan dicantumkan pada kalimat negatif. Kita lihat contoh. Pada contoh, kita bisa bandingkan contoh 1 dan contoh 3. Ada totemo samui desu
sangat dingin dengan amari samuku nai desu, tidak terlalu dingin. Sekali lagi, pokoknya kalian harus ingat, amari itu harus digandeng dengan bentuk negatif. Kerjakan Renshyubi nomor 3. Pada materi 5, kita belajar kata benda wa do desu ka? Kita gunakan ini untuk menanyakan kesan, pendapat, pikiran tentang suatu hal yang dialami oleh orang yang kita ajak bicara. Contoh, Nihon no seikatsu wa do desu ka? Bagaimana kehidupan di Jepang? Kerjakan Renshyubi nomor 4. Materi 6 digunakan jika kita ingin lawan bicara kita menjelaskan atau menerangkan kata benda satu. Misal kita bertanya, Nara wa dona machi desu ka? Nara itu kota yang seperti apa ya? Kerjakan Renshyubi nomor 6 dan 7. Dore artinya yang mana. Nah, ini kita gunakan untuk menanyakan yang mana di antara 3 atau lebih pilihan. Contohnya, Mira-san no kasa wa dore desu ka? Yang manakah merupakan payungnya Miller? Kerjakan Renshyubi nomor 8. Aktivitas kita kali ini banyak banget ya, tapi nggak apa-apa. Ini supaya kita lebih banyak lagi latihan. Buatlah masing-masing satu kalimat yang mengandung kata atau pola kalimat berikut. Ingat, khusus nomor 5, 6, 11, 12, buatlah percakapan singkat. Minasan, mo wakarimashita ka? Shitsumon ga arimasu ka? Kita tutup dengan pantun yuk. Ke pasar membeli buah. Habis itu, jalan-jalan deh ke Brunei. Minasang, selamat berpisah. Makasih sudah belajar dengan Sensei. Dadah!